Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, perkenalkan nama saya Muhammad Yani SPDI, NIM 250220100811. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Juluk, Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Dengan ini mengambil tema yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Alhamdulillah, kita sudah berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas hadir hari ini? Iya, Pak. Silakan ketua kelas sama-sama untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran akademiknya, kita membaca doa. Doa diawali Al-Fatihah, mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membaca doa. Hari ini sehat semua? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang Bapak absensi dulu, biar Bapak tahu siapa yang ada absen. Cut Hayatul Munah. Hadir, Pak. Sehat? Fajar Anugrah. Inaya Ananda Izura. Hadir, Pak. Muammar Kadafi. Hadir, Pak. Berarti ada yang tidak absen? Hadir semua? Alhamdulillah, hari ini kita belajar hadir semua. Sekarang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Masih ingat?
Masih, Pak. Yang pertama, hadir di kelas sebelum pukul 7.45. yang kemarin. Ada yang terlambat? Nah, alhamdulillah. Yang kedua, mengisi. Dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Menggunakan seragam kiblat dan atribut sesuai hari yang telah ditentukan. ya. Selanjutnya, Tidak menggunakan handphone selama proses pembelajaran tanpa seizin guru. ya. Ada yang menggunakan handphone? Alhamdulillah. Yang nomor 5. Tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran tanpa izin guru. Udah. Sampai nomor 13. 13. Ini mestinya harus diingat. Sekarang untuk mengenang cinta kita kepada negara Indonesia, negara Nusantara. Baiklah, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang Bapak harap untuk siswa semua bangun dan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Ya. Sekarang kita memulai dalam pembelajaran. Apa materi hari ini kita? Penyebaran Islam di Indonesia ataupun penyebaran Islam di Nusantara. Siapa yang tahu tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia? Siapa tokoh yang pertama kali kalian dengar saat membahas penyebaran Islam di Indonesia? Siapa namanya? Bapak lupa? Silakan Inaya. Tokoh yang pertama kali saya dengar adalah Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo. Beliau terkenal karena menyebarkan Islam melalui seni dan budaya, seperti wayang dan gamelan, sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat Jawa. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Pak. Tokoh yang pertama saya ketahui adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Minangkabau. Dia dikenal sebagai penyebar Islam di Sumatera Barat melalui pendidikan akara, tarekat, dan pesantren. Ajarannya banyak mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah pesisir barat Indonesia. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kedua kelas. Nah, kawan-kawan yang lain sudah mengerti? Alhamdulillah. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang sejarah Wali Songo. Yang pertama, menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia atau Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sedikit banyaknya kita sudah mendengar, walaupun belum kita belajar tentang Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali adalah seorang
Songo itu bahasa daripada bahasa Songo. Sembilan. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo kepada orang lah. Nah, baiklah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita apa itu? Ais. Tadi sudah kita membaca sama-sama tujuan pembelajaran. Udah, Bapak mulai. Yang pertama, kalau Bapak bilang pagi, berarti sekali tuh pagi. Habis pergi apa? Siang 2 malam berarti kita tidak bertemu. Buka. Udah, Bapak ulang. Sekali pagi, 2 kali buka, pagi, malam. Siapa namanya yang salah menepuk? Buat tunjuk tangan. Ya. Lanjut. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi. Sekali lagi. Pagi, malam, sekali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, terima kasih. Berarti siswa Bapak pada hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Selanjutnya video pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinoda, channel pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk surat itu sesuai dengan kurikulum penggerak atau kurikulum pusat unggulan atau sesuai dengan kurikulum prototipe. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bagian ke-10, peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Merupakan sebuah percobaan historis dan meninggal sejarah. Bro. Baiklah anak-anak, sesudah kita mendengar bersama video pembelajaran, baiklah Bapak akan membagikan LKPD kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ini Pak, kelompok 1. Kelompok 2? Ini Pak. Mana? Kelompok 3. Udah bisa dikerjakan. Tolong diperhatikan dengan benar apa yang kalian kerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Naila Almiazura sebagai moderator dan di sebelah saya Muhammad Kadafi sebagai pemateri. Saya Fajar Ahmad sebagai pemateri. Saya Fajar Ahmad sebagai pemateri.
Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silakan. Bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat atau India dan Persia berinteraksi dengan penduduk Nusantara secara damai. Melalui hubungan dagang dan perkawinan, ajaran Islam mulai dikenal dan diterima masyarakat setempat. Dua, merupakan jejak kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai di Aceh, berdiri pada abad ke-13 Masehi. Setelah itu muncul kerajaan lain seperti Kesultanan Malaka, Demak, Cirebon, Banten, Mataram Islam, serta Para ulama mengajarkan usaha untuk berbuat baik mempelajari agama. Baiklah, setelah kami memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Baiklah. perkenalkan nama saya Muskiati, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 1, apa alasan Islam mudah diterima di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Izinkan untuk kami berempat berdiskusi apa jawaban dari pertanyaan tadi. Okay. Baiklah, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya ialah karena ajaran Islam itu sederhana, bersifat toleran, tidak memaksa dan dapat menyesuaikan dengan tradisi lokal di Nusantara. Apakah dapat diterima? Tidak ada yang lagi ingin bertanya? Baiklah, sampai sini saja presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok 2. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk saling menginspirasi. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Nadiatul Hikmah sebagai moderator, dan di samping saya Saya Hayatul Muna sebagai pemateri, saya Ustazah Zahra sebagai pemateri. Saya Muhammad Damaruri sebagai pemateri. Nah, jadi hari ini kami akan membahas 4 persoalan tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Yang kedua, kemukakan jejak kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia? Dan yang terakhir, sikap apa saja yang perlu diteladani dari tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia? Untuk persoalan pertama akan dijelaskan oleh pemateri. Silahkan, Cut. Masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui peperangan, melainkan lewat pergaulan sehari-hari, perdagangan Muslim yang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar
seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Ternate memperkenalkan ajaran Islam melalui teladan perilaku dan kejujuran mereka dalam berdagang. Sejak kerajaan Islam tampak dari peninggalan sejarah seperti Masjid Tua Nisan dan tulisan Arab Melayu, contohnya Nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasar, dan Masjid Agung Demak yang menjadi pusat dakwah Islam dan di Jawa. Dan perubahan nilai sosial menuju kesetaraan dan keadilan. Apakah dapat diterima? Dapat bisa diterima. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, presentasinya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Sekarang siap-siap maju pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita melangkah bersama bukan hanya untuk mendengar, tapi juga meraih asa. Di setiap tantangan yang pernah kita terima, ada semangat yang tak akan sirna. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Miftahul Fathia sebagai moderator, dan saya ditemani oleh rekan kelompok saya yaitu Nur Azizah, Zaura Tiana, Inaya Ananda Zura. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh presentator yang pertama tentang penyebaran Islam di Indonesia. Silahkan. Jadi, 1. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Selain perdagangan, penyebaran Islam juga terjadi lewat para ulama dan mubayyan yang datang dari Timur Tengah dan India. Mereka membangun masjid dan pusat pengajaran agama Islam diterima karena mudah dipahami, menghormati budaya lokal. Baik, yang kedua. Dua, kemukakan jejak kerajaan Islam di Indonesia. Baik. Demikian presentasi dari kami, sangkumpulan suara yang mencoba merangkai makna di setiap kata. Mari bersama kita melangkah lebih jauh, menggali ide dan merajut inspirasi dalam perjalanan ini. Cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus. Dipersilakan kelompok 4 untuk berpresentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Muskiati sebagai moderator, dan di samping saya Nailul Muna. Saya Mutia, Nurul Khalidah. Saya Muhammad Ariandi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nailul Muna. Yang pertama, bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Yaitu Islam berkembang pesat setelah banyak raja dan bangsawan masuk Islam. Mereka berdakwah dengan lembut dan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Bisa diterima? Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Izinkan kami mengakhirinya dengan sebuah pantun. Ngaji sore sambil duduk di taman. Kucing lewat bawa sendal 2. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga yang dengar masuk surga semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok Om. Baik ya, kita sama-sama memberikan aplaus kepada kelompok. Baiklah anak-anak, setelah kalian presentasi, siapa yang bisa menyimpulkan, silakan mengambil kesimpulan. Saya, Pak. Kesimpulannya adalah para ulama berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia secara yang damai dan penuh kebijakan. Mereka mengajarkan Islam melalui pendidikan, seni, budaya, dan keteladanan akhlak yang baik. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo, Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan Syekh Burhanuddin menunjukkan bahwa dakwah dapat berhasil tanpa kekerasan. Dari mereka, kita belajar untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, serta menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Pak. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan para ulama yang berdakwah dengan sabar dan penuh kasih. Mereka menampakkan ajaran Islam lewat pendekatan budaya pendidikan yang sesuai dengan masyarakat setempat. Keteladanan mereka mengajarkan kita bahawa Islam sejatinya bahawa kedamaian dan persaudaraan. Sebagai generasi penerus, kita harus meladani semangat para ulama dengan cara berbuat baik dan menjaga keharmonisan di lingkungan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita Muhammad Damar. Ada yang lain? Ada, Pak. Saya. Ya, dipersilakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini ialah para ulama dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia mengajarkan kita pentingnya ilmu, akhlak dan toleransi. Mereka menyebarkan Islam dengan lembut, menghormati adat istiadat serta memberi contoh melalui perbuatan baik. Melalui perjuangan tokoh seperti Wali Songo dan ulama Aceh, kita belajar bahwa keberhasilan dakwah lahir dari keikhlasan dan keteladanan. Nilai-nilai inilah yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan modern saat ini. Baiklah anak-anak, materi untuk minggu depan kita lanjutkan tentang beberapa tokoh lagi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Bapak ingin menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan hari ini yang kita belajar tentang penyebaran Islam di Indonesia. Jadi Bapak bagi untuk per kelompok, untuk menulis beberapa perasaan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Sudah siap anak? Sudah. Baiklah, untuk ketua kelompok silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kepada saudara Aliandi sama-sama untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.